Halo guys. Akhirnya kita basket lagi. Setelah berapa ya? Tahun ya kayaknya. Tahun kayaknya ya. Yang Oh iya. Mohon maaf ya. Pasti sibuk. ya. Ya. Akhirnya setelah setahun tahun kemarin kita bintang tamunya siapa ya? Siapa ya? Ayo bisa tebak. Yang bisa tebak dapat Mixway. Iya. Ganteng sih. Tuh. Masuk. Yang lucu. Lucu. Bisa. Bisa lah. Siapa coba? Itu yang di Emang di Jerman. ya Jerman. Ya kemarin benar Romo Haris ya. Oke. Karena yang kedua siapa yang bintang tamunya? Nah ini nih, yang ditunggu-tunggu, yang paling ditunggu-tunggu. Gratis kelas papan atas. Bukan papan triplek ya? Susah lagi. Jadwal ini sibuk Banget sumpah. Gila, sibuk. Berarti bisa nebak penonton. Ciri-cirinya makhluk hidup. Bisa bernapas. Ya. Hobi pisan dia suka pantun. Kayaknya punya satu buku itu satu kitab ya. Kita pantun. Masa sih nggak tahu? Ya udah kita panggil aja. Masih lah ya. Ya, Kita panggil aja. Ini dia. ya. Dia kenal dulu. Habis gatel kayaknya. Dia mandi dari pagi. Hai. Karena serius semua nih. Hai, coba. Oh, karena bulan Maria ya. Iya. Oke. Apa kabarnya ya, Mo? Hari ini? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. Mohon maaf ya. Oke. Pasangan sehat, Mo? Pasangannya kan maksudnya gitu. Mau jadi siapa? Mau Dedi. Sehat. Puji Tuhan. Sepaket. Ini kok kayak Mike dia ya. Bisa. Emang gimmick. Bisa. Terus Set banget. Ya. sampai yang sebulan itu pernah nggak? Tadi ada biar Nonton dunia lagi. mungkin ada makhluk astral ya gitu. Biar penontonnya pada tenang nih, Mo. Pantun dulu kali. Buat pembukaan ya. Pembukaannya. Tapi nanti pantun perpisahan loh ini. Kan baru mau mulai. Ini mau Awal memulai ya. baru mau mulai jangan perpisahan dulu. Jangan Disimpan di akhir lah. seperti yang di final. Pergi ke Manggarai, naik merpati. Cakep. Mampir di Bali untuk sarapan pagi. Sahabat-sahabat terkasih. Nah, cakep. Jumpa untuk kita semua. Gak ada yang nyatet sih, itu nyambung gak ya tadi? Dengan nabung kan puas dan serius. Kayak gitu ya. Ini tadi ABCD kayaknya. Bisa jadilah emang Disambung-sambungin aja. sambungin aja. aja. Oke. Cakep. Kabar udah kenalan dulu. Mungkin di Oh iya, sana nih. Tahu sosok ini ada siapa gitu. Ada yang baru pindah ke Gabriel. Iya, yang orang luar pengen lihat, siapa nih? Siapa nih? Banget gitu. Terkenal ya. Terkenal.
viral lagi nih. Oh iya, TikToknya Viral. habis salaman sama Poso. Tangannya, nggak mandi kayak gitu. Masih berat ya. Tangan dua Tangannya. Berkenalan dulu. Singkat aja, singkat saja. Singkat ya. Singkat saja. Selamat berjumpa kembali. Nama saya Pastor Oscar Jegaut. Lahir 15 Mei. Catat lagi. Catat. Sengaja disebutnya. Sengaja. 1979 saya ditabiskan pada 11 Juni 2010. 2010 di Paroki Santo Mikael. Ya, tetangga. sama kita. Abang. Terus tugasnya sebelum di Gabriel di mana aja? Nah itu. Sebelum di Gabriel saya tugas di Filipina. Ngapain Kurang tuh? lebih 11 tahun. Jadi wakil presiden. Di Filipina di rumah pembinaan di Novisia. Yang dibina apa bebek ya, Bu? Yang bebek entong Semua yang hewan semua. Di sana 11 tahun pindah di beberapa tempat. Tapi tetap di pembinaan untuk seminaris. Oh, tetap di seminari. Emang. Pembinaan dasar. Emang. Berarti bisa bahasa Filipin dikit-dikit bisa dong. Bisa Itu Bisa kali bisa dikit. kasih bisa untuk tusuk gigi kan ini. nyangkut makanannya, guys. Bisa masuk. Bisa Tagalog bisa Ya. untuk misa. Coba menyapa dalam bahasa Filipin. Nah, Sapa dulu teman-teman di sana. Halo mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Mau ditranslate bisa tahu bahasa itu tadi. apa? Terus coba. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Di sini saya dengan Romo Oscar. Dikasih dulu, bener nggak? Yang kalimat kedua itu yang salah. Yang ini cuma selamat ya doang. Semoga semuanya sehat. Oh, semoga ya. Oh. Iya. Berarti bisa. Terjemahannya gitu. Oke. Di Santo Gabriel sejak kapan? Nah itu Romo Oscar. Di Gabriel itu 2020 Maret 2022. Maret atau Februari saya lupa. Oh ya, awal tahun lah. Pokoknya saat itu sebelum saya masuk Gabriel, saya karantina. iya. Masih hidupnya. Masih zamannya Masih zaman COVID. Setelah karantina di hotel, Hmm? pas PCR terakhir kena juga. Makanya telat datangnya ya. Lalu karantina di Wisma Atlet 5 hari. Ada titel lu di sana? Wah. Karantina dan satu kamar dengan Ustadz yang baru pulang umroh. Oh, Masya Allah. Jadi ini saya di sampingnya. Lucu, seru ya. Waktu pengalaman itu dia pegang tasbih ya. Saya waktu itu masih rajin rosario sih sore-sore. Emang sekarang nggak rajin? Rajin. Kirain kan Saya waktu itu. penggemar rosario. Rosario. Tapi Pak Ustadz dari Solo baik orangnya. Insya Allah. Oh, makanya waktu itu tuh ada yang perkenalan tuh bukan langsung tapi dari Videotron ya. Dia terus. Bikin video. Emang itu sudah Asik di Wisma Atlet. Sekarang mau jadi atlet kan? Iya, di sana. Atlet badminton. Badminton wah. Gini-gini pelatihnya badmintonnya anak muda di Gabriel. Saya pelatihnya Pak Ali Pasaman Bulani. Oh, iya. Itu Pelatih kehidupan itu sepertinya. itu atlet itu. Iya. Atlet berjalannya Gabriel itu. Nggak ada mereka puncak tidak itu. bisa itu. Ya. Itu juga tuh. Terus udah gitu pas sampai di Gabriel gitu mau ketemu sama umat-umat, apa yang pertama kali dirasakan? First impressionnya sama orang-orang Gabriel gitu. Pertama itu karena masih situasi pandemi dikit tetap waspada, tetap waspada, lalu masih ragu-ragu kan ya. Meskipun kita sesama orang Indonesia, kadang juga keraguan-raguan untuk berkomunikasi, untuk mengenal juga perlu dilatih, adaptasi.
adaptasi dari bukan hanya negara Filipina, adaptasi di tempat saya berkarya di Filipina dengan di paroki itu perlu adaptasi. Karena di Filipina berarti teman-temannya sama bebek, Teman-temannya sama bebek, sama merpati, sama juga, sama satwa-satwa. Satwa liar semua ya. Pindah ke sini jadi Iya benar, benar itu selama 2 tahun pandemi nggak ada seminaris. oh ya bener juga. Teman saya ciptaan Tuhan itu bebek, anjing, merpati, Sesama ciptaan Tuhan. kalkun, Kalkun, Kambing. gitu apa? kan nggak boleh keluar selama itu. Iya, iya. Teman ngobrol. Diajak ngomong sambil ngopi gitu, diajak. Kopi, halo guys. Jadi haus tuh pengen ngopi. Terus udah gitu, kalau nggak salah nih Ramoni sebelum jadi pastor paroki itu dulu pernah frater di sini ya? Dulu waktu saya jadi frater di Damian, Ya. saya pembimbing Miss Dinar 3 tahun Oh. Di Gabriel. di Gabriel. Waktu masih Tahun berapa tuh, Mo? tahun 2001 sampai Wah, saya belum lahir. 2004, 2005. Kamu kan Miss Dinar 30 tahun kan? Kayak gitu dong. Yang masih ada di sini masih eksis yang saya kenal itu Dokter Vania, itu masih kecil dulu. Ya, dan mereka masih ada betul. Ada Pakai seri cowok di ya. sini, ada beberapa di sini. Siapa lagi? Di siapa yang kenal di siapa lagi? Sebutin namanya, Iya. siapa-siapa gitu. Satu-satu ya. Hai, Miss Dinar tahun 2021 sampai 2021 sampai 2004. 2004. Salam kenal. Saya salam masih sehat. 1 tahun tuh. Kecil ya kan? Nama-namanya masih hafal cuman yang diingat aja. Wow. Banyak waktu itu. Termasuk ini Siapa? menantu Ima Joglo, Daniel. Ah, kok Daniel. Oh ya, kode ini ya. Betul. Udah. Saya masuk sini udah nggak kenal semua ya. Karena belum ngerasain kamu. Baru lahir. Kami waktu itu setiap sore latihannya bentar, main basketnya lama. Oh. Masih ada basket satu ring di samping Song Indong. Anak-anak zaman itu kan hobi basket. Belum ada HP, belum ada gadget. Kebersamaannya keras. Masih mahal tuh. Betul. Terus pernah di Waringin ya? Di PKL ya? Setelah dari Jogja ke Waringin. Oh. Ini sebetulnya paroki kedua saya berkarya itu di Gabriel. Oh, yang Dari Tak bisa di Jogja? tak bisa. Oh, tak bisa. Kan di Oh iya. Mina, ya. Oh. Tapi yang paling lama sebetulnya hitungannya di Gabriel. Oh. Hampir 3 tahun lebih, hampir 3 tahun. Di Mikael dulu 2 tahun lebih. Oh, Langsung ke terus Filipina. Rekor lah. Filipina lu udah. Tapi bukan di paroki di karena- paroki bebek ya. Baru bebek entok. Oke. Bentar, boleh nggak garuk? Oh, boleh. Udah ada lagi sendiri, udah ada. Apalagi yang mau ditanyain nih? Apalagi? Nah, waktu kan udah lama di Filipina, berapa tahun di Filipina? Hampir 11. 11 tahun nih. Terus balik ke Indo, bahasa ngaruh nggak? Apalagi kan bahasa di Bandung tuh bahasa Sunda nih, Mo. Lupa gitu bahasa Indonesia tuh kayak gimana ya? Yang adaptasi itu makanan. Oh, makanan. Oh. Tapi kok Kan makan apa? Balut. Saya dulu waktu saya dari Filipina, rasa di sana kan agak tajam. ya Masuk ke lidah Indonesia waktu itu tidak terlalu perlu adaptasi, tapi lama-lama jadi enak. Oh, jadi Tapi Terlalu adaptasi ada makanan. Jadi- Tapi nggak terlalu sih, cuman awal-awalnya lalu berpikir. Maka waktu awal-awal waktu saya di sini kan istilah-istilah saya pakai istilah masih di sana, kadang-kadang spontanitas pakai masih Tagalog atau kadang masuk ke sini agak susah. Yang ke adaptasi yang lain itu tidur. tidurnya kenapa tuh? Saya kan selama beberapa tahun susah tidur, Oh. tapi masuk ke sini bisa lah pelan-pelan bisa tidur. Kayaknya kangen Malah tidur terus ya. kangen rumah kayaknya dia. Beliau ini kangen rumah kayaknya. Pulang kampung. Ya, pulang Tapi Gabriel enak. punya kesan juga. Terima kasih, Mo. Rumahnya baru soalnya. Halo guys, di Gabriel. Ini udah yang nonton nggak cuma Gabriel sih ini mah kayaknya.
Yang nonton berapa ya? Bandung lah ya, Keuskupan Bandung. Ya, lebih dari 10.000. oh, Gila. sangat. Nah, nanti next podcast kita live streaming aja. Live streaming ya. Sampai yang Sambil Weh, bisa-bisanya sih. iya kan? Terus udah gitu, setelah itu kita flashback dulu nih. Kita Ya. ke masa lalunya dulu nih. Sebelum jadi Romo tuh Pengen tahu nih, gimana tiba-tiba kok saya mau jadi rumah? Biar teman-teman di sini tuh yang muda-muda bisa Iya. panggil siapa tahu gitu. siapa tahu. Iya. Apakah ini emang keinginan dari lahir dari kecil atau keterpaksaan Justru gitu? orang tua kah, kamu harus jadi romo. Kan banyak yang gitu. Atau mau masuk seminari nanti ada yang gagal kan? Nah. Oh iya. Siapa tahu ada Ada yang masuk kisahnya. lagi gitu ya. Iya. Jangan. Tuh gitu. Kalau cita-cita jadi pastor sih secara jelas, secara yakin tuh belum ada, awal-awalnya belum ada. Cuman waktu saya kelas 4 SD saat komuni pertama, waktu itu saya tertarik dengan seorang pastor, kak saya di desa ya, dia datang mengunjungi Boleh. pastor Indonesia. Oh. Dia nunggang kuda, Wih. tapi pakai jubah gitu loh. Wah, Keren banget. Lalu kita lihatnya dari jauh, pas di tengah sawah, lihat dari jauh, di antara ijo-ijo gitu, tiba-tiba kok ada yang putih-putih lewat di tengah-tengah. Dan pas sore itu cahaya mataharinya jelas sekali. Ternyata itu adalah pastor yang datang untuk misa di stasi saya. Pada saat dia datang, pastor itu turun dari pastor, dia nyapa kami. Dia bagi permen, hai. Lalu bagi permen, dia nyanyi waktu itu. Di sini senang, di sana senang. Lalu anak-anak, termasuk saya, tepuk tangan. Disitulah kesan pertama, oh ternyata orang yang berjubah jadi pastor itu orangnya ramah, orangnya dekat, lalu suka bernyanyi, Suka ngasih permen. suka bergaul. Oh ternyata. Itulah kesan inspirasi awalnya. Lalu kemudian pas masih SMP coba testing seminari menengah, Ya. menengah di mana? seminari di Labuan Bajo, Oh, Labuan Bajo. Dekat pantai tuh. daerah pantai. Lulus dan masuk seminari. Oke. Waktu tidak lama di seminari saya dikeluarkan. Ini di seminari menengah. Di seminari menengah itu ada seleksinya juga. Oh, Saya tidak sudah kelas 1, ini ke kelas 2. Ada beberapa, memang pertama itu ada beberapa nilai bahasa Inggris kalau saya tidak salah. Standar 7 kan nilainya. Saya di bawah 7. Lalu nilai PPKN waktu itu. Nilai mudah diatur. Yang tidak bisa diatur itu sikap nakal. Saya masuk kategori nakal top 10. Top 5 Ada rekornya, ada rankingnya. dari paling listnya dong. paling Berarti udah gitu, kenapa memutuskan untuk memilih SSCC Nah, daripada order-order lain kan Banyak kan gitu. Pertama, waktu itu saya sudah didaftar untuk masuk SVD. Ya, SPD. SVD di Flores. Lalu saya coba lamar di OMI. Saya coba lamar di Pasionis di Malang. Oh iya. Saya coba lamar di CM. Ada waktu itu beberapa kongregasi saya lamar. Banyak ya. Yang terakhir itu di SSCC. SMM pernah. Lalu yang terakhir SSCC dibalas dari Bandung waktu itu di Jalan Ako. Mereka suruh saya untuk ketemu wawancara. Kami 4 orang. Testing masuk, ada ujian masuk, lalu tes wawancara. Lulus. Yang menarik apa? Kan ada banyak pilihan. Betul. Pertama saya sudah daftar di SVD. Saya tidak disukai oleh bruder dari SVD waktu itu karena saya pindah haluan. Lalu dan kami harus sembunyi-sembunyi, nggak boleh diketahui oleh pihak sekolah. Ketika saya daftar di SVD, di SSCC, yang menarik apa? Setelah tamat kuliah, sekolah, langsung ke Bandung.
Langsung ke Bandung. Kalau yang lain kan disuruh 1 tahun dulu di Flores, di KPA disuruh setahun dulu di seminari sebelum masuk ke lanjut. Yang menarik dari SSCC waktu itu langsung ke Bandung. Langsung ke Waktu kota. tamat SMA zaman itu dari Manggarai, dari Labuan Bajo ke Bandung itu 3 malam 4 hari Naik kapal? sendiri, naik bus. Naik bus. Jauh ya. Tidak sebagus bus yang sekarang, Belum ada AC. belum ada AC. Isinya orang-orang keringetan gitu. Baru anak desa, baru tamat SMA, tidak tahu sama sekali masuk kota besar. Tidak tahu dan ini nanti naik ke apa, turun di mana, pokoknya naik saja ikut. Ikut kehendak Tuhan jalan. Ikut, tapi dalam perjalanan saya percaya bahwa selalu ada bimbingan. Tiba-tiba ada orang yang tidak kenal, nanti kamu naik ini ya, tidak boleh turun. Tiba-tiba ada orang yang tidak kenal, tidak tahu sama sekali, disuruh kamu nggak boleh pindah. Nanti dari bus sini, nanti dia pindah ke bis lain, dari kota ini ke kota ini. Kamu turun, nggak boleh pindah di situ aja. Nanti kalau panggil nama ini, bis ini, kamu naik. Padahal saya tidak minta. Tiba-tiba saja ada orang datang untuk menolong. Jalan Tuhan itu kayaknya. Lalu sampai ke Bandung. Meskipun di Bandung sudah turun, tersesat sedikit. Masih tersesat. Tersesat kan nama Cici, Cicahem, Cici. Banyak ya C-nya ya. Cici semua itu. Tapi bahwa anak yang baru tamat SMA dengan Bapak Ransel, perjalanan bis dari Labuan Bajo ke Bandung pada zaman itu sebuah petualangan yang menurut saya bukan petualangan biasa. Ada campur tangan Tuhan yang mengenakan. Jalan seorang diri. Iya. Seorang diri. Jauh lah itu. Naik bis. 3 hari. Belum ada GPS zaman dulu. Belum ada Google Maps. Belum ada pegang HP. Tidak kan. Tidak kan. Cuma berpegang pada Tuhan. Iya. Tapi dari itu tadi, pasti kalau punya niat baik, tujuan baik, motivasi baik, Tuhan pasti bekerja. Betul. Selepas dalam perjalanan, ada saja orang yang datang tolong, beritahu arahin. Nanti kamu begini. Padahal saya tidak minta. Itu tanda-tanda yang baik. Panggilan benar-benar panggilan Tuhan tuh nyata gitu ya. Bintang dari timur. Nah itu bintang dari Orang Majus datang dari timur. Bintang dan timurnya ternyata Labuan Bajo ya. Dari lah. Terus udah gitu nih kan udah gitu ya karena jalan Tuhan itu Romo bisa masuk ke SSCC di Bandung, ikut terus seminari. Nah di prosesnya itu kan panjang tuh mau untuk jadi dari novisiat, frater, diakon sampai Romo itu kan panjang. Itu ada momen-momen yang apa ya, yang tak terlupakan atau yang benar-benar mengena gitu di hati dan ada momen yang kayak wah ini nggak kuat nih pengen keluar gitu atau gimana tuh? momen-momen sebelum jadi pastor ya. Sebelum. Ada banyak momen-momen indah, momen duniawi dan surgawi. Waduh. Masih momen duniawi itu karena kita masih remaja kan, anak-anak remaja zaman itu pergolakan keremajaannya itu tinggi. Wah. Momen jatuh cinta ada. Momen pacaran ada. Pacaran yang sembunyi-sembunyi waktu Backstreet ya. Backstreet. Rektornya masih ada nggak? Rektornya dulu siapa tuh? Banyak rektor saya dulu. Romo Martin. Romo Thomas itu Edi. Karyanto. Martin Haryanto. Enggak. Oh beda. Oh Martin yang Martin yang dulu yang saya. Itu ya momen romantis, momen keduniawian banyak sekali. Betul. Sekarang udah tobat ya, Pak ya? Juga untuk memutuskan kan, ya, betul. Apakah terus atau tidak. Lalu momen surgawinya diimbangi bahwa ada momen-momen rohani yang meneguhkan. Momen-momen rohani itu yang meneguhkan, membantu untuk meneguhkan panggilan biasa. Tapi meskipun momen duniawi juga jatuh cinta, itu juga meneguhkan itu panggilan. Paling tidak mengalami lah ya. Udah tahu rasanya. Udah tahu rasanya dunia relas. Tapi sekarang udah tobat kan, nggak ada pacaran backstreet kan, Bu? Bertobat kerajaan Tobat.
Udah gitu berarti kan dulu tuh tahbisan terus ini terus sekarang gantian momen-momen setelah jadi romo nih setelah tahbisan momen-momen yang gimana ya yang sangat-sangat berharga itu ada nggak mau? Yang Perjalanan hidup memorable panjang nih. banget tuh. Yang salaman sama Paulus itu tuh salah satunya atau ada yang lain nggak? Banyak dalam saya kurang lebih 14 tahun ya jadi pastor ya. Dalam momen 14 tahun itu banyak sekali momen-momen rohani. Momen rohani yang meneguhkan panggilan dan juga momen-momen kering, momen-momen gelap. Banyaklah suka dukanya. Beberapa yang saya ingat ya. Saya sudah cerita beberapa kali waktu khotbah. Momen saya di Mikael dulu ketika mama saya meninggal. Itu yang sampai mau jadi ateis. Tinggalkan iman, bukan hanya imamat saja. Meninggalkan imamat, lalu menjadi ateis. Tidak percaya, karena marahnya bukan kepada dunia, tapi marahnya kepada Tuhan. Waktu itu, waktu mama saya meninggal. Saya kan anak terakhir, dekat dengan mami saya, lalu ingin bahwa mami saya itu tidak boleh meninggal gitu. Harus sehat. Karena mama saya waktu itu ada teman curhat, teman telepon, teman cerita, lalu waktu itu saya cuma minta ke Tuhan, jangan dipanggil dulu lah, sembuhkan dulu, karena saya masih butuh. Sebagai imam loh, butuh teman cerita. Ke Tuhan tetap memanggil, kan? Tetap meninggal. Itu yang buat momen paling gelap ya. Gelap dalam arti bukan hanya meninggalkan imamat, tapi meninggalkan iman, marah pada Tuhan. Karena bayangan saya begini, saya kan sudah jadi imam. Saya kan sudah berkorban. Orang lain minta supaya Romo tolong doain, ya saya doain. Tolong minta intensi saya, tolong doakan. Giliran saya, untuk kepentingan saya pribadi minta ke Tuhan, masa tidak dikabulkan? Saya nggak minta banyak-banyak, cuma satu aja. Ibu saya sembuh. Waktu Ekaristi, saya ke Lembang, saya minta pendoa-pendoa, karismatik ke Cikangere. Untuk doa, pada akhirnya tetap meninggal. Itu yang buat saya marah ke Tuhan. Marahnya ya seperti tadi, kok doa saya tidak terkabulkan. Padahal saya sudah jadi pastor, padahal saya sudah berjuang, sudah berkorban. Marah, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, ateis. Konsekuensinya tinggalkan imamat. Tetapi juga justru momen gelap itu ada momen terang, momen kuatnya. Di akhir cerita itu Tuhan tetap memberikan peneguhan. Tetap datang untuk bilang jangan. Itulah momen paling mengesankan dalam sejarah panggilan, sejarah hidup rohani, sejarah sebagai menjadi imam itu di situ. Kadang kita membutuhkan momen-momen rohani loh. Ya, betul. Momen-momen rohani. Mungkin tidak untuk meneguhkan panggilan, tapi paling tidak untuk meneguhkan rohani kita sebagai pribadi. Kita butuh momen-momen seperti itu. Lalu di Filipina, momen beberapa kali di Filipina dalam peristiwa hidup itu, beberapa kali saya cerita itu. Pada saat saya Ekaristi yang tidak tahu bahasa Tagalog, tiba-tiba saya diminta bahasa Tagalog. Padahal saya baru 2 minggu di Filipina. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu diminta untuk misa di stasi ya. Minta di stasi. Mereka beritahu saya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris lah, bisa bahasa Inggris, bisa khotbah, bisa udah disiapin. Ketika dijemput oleh pengurus stasi sederhana ya di desa. Sampai di situ misalnya di GOR. Kaget. Karena Pentakosta waktu itu. Mau final basket antara kelurahan. Orang Filipina kan suka basket. Misalnya harus di lapangan di GOR. Atlet-atlet sudah semuanya pengurus panitia banyak. Lalu saya diminta untuk misa bahasa Tagalog. Hampir pingsan. Tidak tahu satu kata bahasa Tagalog, tapi bisa, harus. Dan teks misanya bukan bahasa Inggris lagi. Teks misa bahasa Tagalog. Coba bayangkan, kau cara bacanya gimana,
susunan TPE-nya, bagaimana doanya, bagaimana bacaan Injilnya, susunan halaman berapa, tidak tahu sama sekali, blank, kosong. Itu kayak blank. Pingsan. Jadi Hampir pingsan, gemetar. Grogi ya? Grogi. Bukan hanya grogi, kamu hampir pingsan. Hampir pingsan. Harus misa, Ya. tidak tahu ngapain. Tahu. Lalu keringat gitu. Keringat dingin. Bercucuran. Wih, lalu sering kepipis terus. Kalau saya gemetar atau panik, itu pasti efeknya kepipis terus. Oh, biasa. Saya bilang, aduh gimana ya? Saya bilang ke mereka, boleh gak kasih saya waktu 15 menit untuk baca dulu? Setelah ini cara buka buku TPE-nya, cara membacanya bagaimana, cara baca Injil khotbahnya bagaimana. Tidak bisa, Pastor, nanti setelah ini ada pertandingan basket final. Waktu kita mepet. Mati aku. Pingsan. Lalu saya bilang, saya minta asmam lah bisa kita di sana lay minister ya produk kamu. Iya. Boleh nggak cara bacanya ini susunnya ini? Oh ya nanti setelah ini. Lalu asmam itu saya minta untuk temani saya di altar waktu itu untuk bacaan Injil. Saya bilang paling tidak dia bisa bahasa Injil. Saya bilang oke. Pada saat perarakan masuk di gor itu, saya bilang sekali lagi saya ke belakang. Sekali lagi, boleh nggak? Boleh, Pastor. Tapi mereka tunggu. Saya di kamar, padahal tidak kebelet. Saya di kamar mandi, cuma doa begini, Tuhan. 3 kali Salam Maria, 1 kali Bapa kami. Lalu saya doa begini, Tuhan ini bukan misa saya ini. Ini misamu. Tolong bantu saya, please. Tidak ada kalimat, biasanya kalimat doa kita kan, ya Tuhanku dan Allahku, aku berdoa. Tidak begitu kalimat doa saya. Cuman Bapa kami, Salam Maria. Lalu saya bilang, Tuhan ini bukan misa saya, ini misamu. Please saat ini aja, bantu saya. Lalu saya bilang ke Bunda Maria waktu, Ibu tolonglah bantu sekali ini aja untuk misa. Lalu atas nama Bapak keluar dari kamar mandi. Lancar. Kayak PD-nya kayak berbunga-bunga hati senyum gembira. Berbunga. Lalu perarakan senyum begini gitu. Biasalah gaya saya senyum kiri kanan. Mulai misa. Yang tadinya asmam saya minta untuk temani saya bilang duduk di bawah. Mulai misa lancar. Pak asmam yang saya sudah beritahu nanti kalau salah miring begini tangannya, kalau benar lurus. Kasih kode. Sepanjang misa tangan asmam itu begini terus. Oh bukan gini ya. Lalu yang paling unik waktu itu saya ambil mic, saya khotbah tanpa teks. Saya jalan di bawah. Bahasa Tagalog? Saya tidak tahu. Selesai khotbah, apakah saya gunakan pantun? Pokoknya banyak yang ketawa. Kalau saya banyak yang ketawa, berarti saya senang. Banyak yang ketawa, selesai misa spontanitas tepuk tangan. Saya naik lagi mimbar. Lalu saya bilang begini, selesai misa ini. Saya bilang ke mereka, lalu pada salaman semua kan. Mereka bilang, tadi pastor ini panik. Mereka bilang ke saya, aduh pastor, baru kali ini kami tahu Romo orang asing yang menggunakan bahasa Tagalog, baku yang baik dan benar. Saya dalam hati bilang, tapi saya merasa bahwa saya ngomong bahasa Indonesia loh tadi itu. Makanya selancar itu doa mana langit, doa bahasa Tagalog, khotbah juga lancar, tanpa hambatan. Saya dalam hati bilang, saya bahasa Indonesia kan dulu tadi itu. Tapi mereka bilang, tidak maksud tadi bahasa Tagalog yang baik. Tidak, saya dalam hati bilang, enggak lah saya bahasa Indonesia. Saya baru sadar bahwa saya ngomong bahasa Indonesia itu setelah misa. Saya baru sadar, baru ingat, tadi saya ngomong bahasa Indonesia loh. Kayak trans gitulah ya. Saya baru sadar bahwa saya ngomong bahasa Indonesia itu setelah misa. Lalu setelah misa itu ada banyak ngomong Tagalog kan karena mereka pikir saya sudah lihat lancir. Saya nggak bisa lagi bahasa Tagalog. Nihil, kosong. Udah habis tuh. Tadi bisa tuh. Saya bilang nggak bisa. Saya tadi ngomong bahasa Indonesia. Tidak Pastor. Saya bilang, saya baru sadar, baru kayak kembali lagi ke daratan. Pada saat setelah misa. Tadi saya ngomong bahasa Indonesia.
ketika orang datang ngomong Tagalog kan, mereka pikir saya fasih bahasa, saya bilang saya nggak bisa. Kok tadi waktu bisa? Sampai saya kalau ada dipanggil pastor paroki, karena sudah menjadi bahan pembicaraan. Dipanggil pastor paroki, wawancara, apakah kamu yakin tadi bahasa Tagalog? Saya bilang enggak. Baru saya sadar bahwa saya ngomong bahasa Indonesia itu setelah saya misa. Tidak, tadi banyak yang cerita ke saya bahwa pastor itu bahasa Tagalog. Tidak, pastor saya bahasa Indonesia. Selama sebulan itu ya, saya masih nggak habis pikir, pakai logika. Lo kok bisa begitu ya? Baru saya ketemu dengan suster, ada satu suster orang Hawaii bilang, "Des miracle." Artinya? Itu mujizat Ekaristi. Baru saya mulai mujizat, bukan mujizat mengubah roti dari anggur loh ini. Ini mujizat seluruh konteks perayaan Ekaristi dari awal. Satu misa. Ini yang menurut saya, itulah yang membuat saya pengalaman rohani yang Mencengangkan ya. mencerahkan sebagai pribadi, mencerahkan dalam arti rohani, tapi sebagai imam juga menguatkan. Saya tidak tahu kalau saya kasih seminar mungkin tidak akan terjadi, karena ini adalah Ekaristi, terjadi benaran dari awal sampai akhir. Mujizatnya itu bukan 1 menit, tapi dari ritus pembuka sampai ritus penutup. Selesai misa baru saya oh tadi saya ngomong bahasa Inggris. Itu saya bilang menguatkan. Benar-benar in persona Christi ya. Roh Kudusnya turun benar-benar. Benar-benar. Pada saat Pentakosta kawan, Iya, itu dia. Cocok Roh Kudus. Kudus bekerja. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan. desa terbesar yang Wow. Kan. menurut saya bukan ke pribadi untuk saya, tapi bukan hanya satu momen saja saya sembuh, bukan. Dari awal ritus pembuka sampai ritus penutup 1 jam lebih Komplit ya. Komplit, Tanpa terpotong-potong. tanpa terpotong-potong, dan umat paling tidak, bukan untuk saya, tapi umat yang bisa waktu itu, satu gor itu, paling tidak mereka, oh iya bisa, mereka merasakan. Betul. Mujizat itu memang aneh. Mujizat itu nyata. Ini itu nyata. Haleluya. Saya pernah cerita ini waktu pertemuan Imam Keuskupan Bandung tentang Ekaristi. Semuanya pada kaget. Mereka bayang bahwa pengalaman Ekaristi, mujizat Ekaristi itu ketika orang makan terima hosti, lalu ada darah. Itu kan mujizat. Betul. Lalu tiba-tiba terima hosti, tiba-tiba hostinya berubah jadi sesuatu. Atau ketika dia terima komuni, tiba-tiba dia melihat Yesus. Ini kan momen aja. Betul. Tapi saya satu Full. Wow. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu yang disebut dengan momen-momen rohani yang menguatkan, meneguhkan. Baik sebagai pribadi, rohani, sebagai panggilan, tapi juga sebagai gereja untuk Ekaristi. Berbahagialah kalian yang tidak melihat namun percaya. Itu dia. Amin. Waktu itu kalau ada videonya pasti Iya, betul. Viral itu. Belum ada video ya. saya Sayang. nggak mau gitu lagi, kan ada misa lagi tuh. Iya. Misa Tagalog lagi. Iya. Nggak terulang lagi kawan. Langsung kacau lagi. Saya pikir ulang lagi ya. Nggak. Masalahnya kan doanya yang waktu itu kan tolong bantu sekali saja. Sekali saja. Harusnya berkali-kali. Itu doanya. Itu salahnya di situ. Salah tuh. Ya udah cuma sekali. Sekali aja. Tidak terjadi lagi. Tapi kalau terjadi terus-menerus bukan mujizat namanya. Bukan mujizat. Rutinitas nanti. Oke, terus udah gitu. Nah ini nih yang hot nih, yang ke Vatikan nih kemarin. Kok bisa gitu loh, Romo ada di Vatikan gitu, ketemu sama Paus tuh gimana ceritanya? Itu memang momen yang paling indah juga. Ya. Itu pertama kali ke Vatikan atau sebelumnya juga Ke pernah? Roma sendiri beberapa kali. Ke Vatikannya 2 kali sebelumnya, 3 kali lah. Waktu saya di Filipina itu kan dengan posisi saya sebagai formator. Tinggi Itu lah. banyak perginya. Itu Tuhan saya. Jalan-jalan terus ya. Banyak perginya, banyak mewakili kongregasi waktu saya di Indonesia. Waktu saya ketemu secara pribadi, kami satu kelompok gitu ya, kelompok SSCC. Salaman dengan Paus itu memang sesuatu yang
menggetarkan ya, menggetar. Beda ya rasanya. Beda. Salaman sama orang biasa beda ya. Mas dia masuk ruangan saja ruangan itu sudah terkondisi otomatis jadi hening. Padahal nggak ada yang perintah, nggak ada yang beritahu bahwa nanti kalau dia masuk ruangan semuanya tenang. Tidak ada. Begitu dia masuk ruangan, seakan-akan ruangan itu sudah terkondisi otomatis tenang. Semua pada diam, semua pada kusuk. Padahal nggak ada yang beritahu. Lalu dia duduk di depan. Saya barisan paling belakang. Duduk di depan. Dia khotbah dulu bahasa Italia. Ngerti Bu? Tidak ngerti sama sekali. Meskipun tidak ngerti ya, dia kan ngomongnya pelan, monoton. Lalu kebapaan kadang begitulah menurun nada suara. Lalu tidak ngerti, kita yang tidak ngerti. Tapi kita semangat mendengarnya malah tinggi. Dia ngomong pelan. Padahal nggak ngerti kita. Padahal suaranya datar, monoton, menurun. Tapi antusias kita itu tinggi sekali. Nebak-nebak ya. Wow. Ngomongin apa? Nebak-nebak gitu. Tapi memang di kemudian hari diterjemah. Ada bahasa Inggris. Iya. Momen salamannya itu memang. Termasuk rosario loh yang kalian pegang. Nih guys. dari berkatin Disentuh sih kayaknya. disentuh. Tapi disentuh Paling dalam hati mungkin bawa paus cuttingnya yang Ya, begitu momen. jadi pengen saya kata Memuaskan. Sama Rosario yang dipakai ini juga kok. Ini dari kantin kita ini. beli di mana mau beli di mana? Di kantin kita. Pondok Hende ya. Kalau mau Kantin pesan, sudah. kalau pesan di bawah sini ya. ngomongin ini. Boleh. Editor nanti edit ya. Oke, sekarang kita kayaknya masuk ke pertanyaan dari teman-teman MMK aja ya. Boleh. Baik nih yang mau nanya nih. Banyak yang mau nanya. Tapi sebelum itu kayaknya dicatat deh. Oh iya, catat dulu. Bukan ini nyoba. Duh, nggak bawa pulpen. Belum pulpen ya? Namanya apa? Pensil. Kayak kecil. Kayak tubuh Monas itu. Catat ya, yang benar ya. Oke, Langsung aja ya ke komentar pertama. yang pertama. Dari siapa tuh, Mon? Yang pertama dari Kak Maria. Maria Erlimbong ya. Bapak Oje pantun dulu dong. Pantun. Baik. Kasih ini untuk spesial untuk penonton kita yang ada di luar pulau nih. Luar Pulau Jawa tuh, ada di Kalimantan. Ada di IKN nih. Berarti podcast kita itu sudah menjalan. Yang main lah, cuma di gabungan orang main. Nanti Rabu hari si Jero bisa nonton. Saya di Jogja nanti nonton. Oh bisa. Baru bisa. Bisa. Minta pantun apa dia ini? Apa ya? Kasih Pantun aja gitu. pantun aja mau. Kasih aja mau. Yang paling susah bikin pantun itu yang spontanitas seperti ini. Ya. Biasanya saya bikin harus persiapan. Wah. Iya, yang request ya. Bukan saya yang request ya. Pergi ke tanam menanam bunga. Cakep. Bunga mawar ada di Taman Gandarusa. Cakep. NA. Suatu saat kita akan berpisah. Namun cinta kita tetap tersimpan dalam hati. Nahi ya. Awajin loh. Ini susah. Coba jangan request lagi, kasihan namanya. Kamu tahu nggak lebih susah siap pantun daripada khotbah loh. Tapi kenapa tiap khotbah ngomong? Nah, isinya pantun. Kenapa? Marketing. Mau marketing. Marketing. Yang lainnya. Marketing. Marketing butuh persiapan juga berarti ya. Dulu memang pantun itu sebuah daya tarik kan, supaya orang datang dan menarik pada khotbahnya. Isinya juga sebisa mungkin setiap pantun itu ada pesannya. Singkatan biasanya. Singkatan deh. Lalu memang harus ada pantun supaya lebih-lebih dulu saya rajin buat selama di Gabriel aja saya rajin bikin. Soalnya dibilang cakep mulu ya sama Umat ya.
pesona Filipin tuh Bawaan, bawaan. Susah, pantun bahasa Inggris susah. Emang ada bahasa Inggris pantun ya? Terus pas ke Oscar, T-nya pantun. Oh, benar. Terus next pertanyaannya next. Ada lagi nggak? Next ya, saking banyaknya benar dilihat dulu guys. Ada 350 ya kayaknya. Aduh. Bisa sampai besok 3 berapa? Nah ini. Coba next. Kira-kira dari William JP nih, Oh. nanya ke Romo nih. Apa yang paling dikangen tentang Gabriel? Yang Paling dikangen di Gabriel itu adalah makanan. Time-nya? secara pribadi atau apa dulu ini? Kita bagi dua, pribadi dan Kebersamaan ya, komunitas. Iya. Kalau saya secara pribadi yang paling dikangenin di Gabriel itu umat Gabriel itu ramah. Ramah. Saya loh ya, Romo, benar. selalu nyapa dan ramah di samping nyapa, tapi juga mau makan apa. Pantas ya, kota tuh ada camping. Naik berapa kilo? Dari 75 sampai 84 Gabriel tuh yang ya. Romonya datang pertama kurus. Keluar. Lama-lama pulang maju tuh. Gajahnya nggak maju. Nggak Umat harus maju juga. Iya, harus dong. Betul. Jangan itu doang ya. Terus apa lagi? Tadi yang dari segi Iya, secara pribadi Secara umat pribadi. Gabriel baiknya ramah. terus keseluruhannya ya? Keseluruhan ya. Keseluruhan di Gabriel ini liturginya. Siapa dulu liturginya? Liturgi baik di Gabriel lumayan baik. Meskipun memang perlu koreksi ya, tentu. Liturginya baik, lalu karya sosialnya baik. Kampung Selalu ada karya-karya sosial seperti SSB, Bansos, ya. bagus itu. SSP, klinik, ya betul. Karya di Gabriel itu liturgi oke, memang perlu diperbaharui terus menerus, tapi sosialnya juga baik. Sosial. Harus seimbang ya. Harus balance ya. Sebelah gereja kita aja masih. Iya, kita toleransi. Tapi kita nggak pernah tawuran. Toleransi dengan sekitarnya juga baik. Satu-satunya di Bansal tuh yang sebelahnya masjid kita. Iya. Soalnya Martinus sebenarnya pura. Iya pura. Itu juga toleransi. Itu bagus Gabriel. Kita harus menjaga toleransi ya, Betul, sebagai warga Indonesia dan umat Katolik. 100% Indonesia, 100% Katolik. Cocok. 100% Pancasilais dan juga Katolis, Masuk ke Kristianitas. Cocok ya. Catat ya. Nah, Terus next ada lagi apa ya? Dari Cirere, apa hal yang paling berkesan selama mau jadi paroki Gabriel? paling berkesan di Paroki Gabriel itu adalah bergaul dengan anak-anak muda, bergaul dengan anak-anak kecil sekolah minggu, Oh, anak-anak dia. bergaul dengan umat. Itu berkesan juga. Akrab umat Ya Gabriel. kayak umatnya ya. Di antara umat sendiri akrab. Memang umat kita baik-baik lah ya. Paguyubannya kuat. Paguyuban. Keakraban di dalam kelompok ya. Tuh. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu nanti yang perlu dikoreksi. Ya. Tapi di antara kelompok sendiri di dalam kelompoknya kuat, akrab. Tuh, berarti kita jangan main circle-circlean tuh. Ya baik semua. Bergabung lah. Orang di dalam circle-nya itu kuat, tetapi begitu circle ini dengan circle lain, Ya, kita harus lebih guyup lagi ya, mau antar komunitas. circle antara komunitas. Kalau anak muda ya, anak muda tuh Anak harus muda. akrab gitu ya. Kalau anak muda bagus. Apalagi Kegiatan-kegiatan Gabriel juga bagus. Dari segi kegiatan. catat ya. Next. Nah, kayaknya data udah gerejawi. Kita selingin dulu lah duniawi nih. Ini ada yang nanya nih. Kayaknya nih orang jomblo nih kayaknya nih. Oh. Pengen dapet pasangan nih kayaknya. Siapa tuh? Dia dari Brigita Tema BR underscore. Jauh. Tahu nggak orangnya gimana tuh? Jauh, orang jauh.
Nggak usah disebut ya. Salah. Jauh, ini agak kentungan nggak salah, kentungan gitu katanya. Kayaknya ini nanya jauh ya. Nah ini yang ya pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Gimana caranya dapat pasangan yang sama Katolik? Si. Nah, intinya gimana cara dapat Akhirnya si. itu maksudnya apa ya? Si itu Mungkin dia malu. Malu. karena banyak nih di luar sana tuh yang beda agama. Nah, Palang tembok terbesar adalah beda agama. Waduh. Nah, kita sebagai MK di sini pengen kasih tips nih, kira-kira gimana caranya dapet yang sama Katolik? Pertanyaan ini biasanya muncul karena kita minoritas. Saya di Filipina yang mayoritas Katolik nggak pernah dengar kalimat ginian. oh, Karena saya bergaul di anak-anak orang-orang di sana juga, jarang nggak ada pertanyaan ginian. Biasanya aneh bagi mereka bisa ada pertanyaan ini. Atau di daratan yang di Flores gitu kan ada kok pertanyaan. bisa dapet yang non Katolik gitu ya malah pertanyaannya. Bisa pertanyaan gimana sesama karena komunitas masyarakatnya ya Katolik. Betul. Nah, bagaimana supaya cari pasangan yang seiman? Mungkin jangan cari pasangan dulu, cari pacar dulu. Cari pacar Ya. yang seiman itu, ya cara terbaik ya kita harus lebih banyak ke lingkup aktivitas kegiatan di gereja. Jangan cuma misa doang ya. Di gereja sering-sering di Yang cuma tempat- bisa, saya juga datang telat lagi, mepet, telat. Katanya minggu telat, mepet, beres komuni pulang. Nah, nggak ketemu kan, nah ini siapa? Terus jajan gitu. Nah, ini siapa tuh? Pas lagi memilih tuh biasanya pada jajan di luar. Apa nggak kuat gitu. Lapar nggak kuat. Atau ya cari, tidak ada cara lain sih. Harus ke gereja, aktivitas aktif di gereja, di keluarga juga kalau ada yang Katolik. Lalu kalau bagaimana kalau pasangan atau calonnya itu beda gereja atau beda agama gitu. Kita Katolik, kalau pasangannya beda gereja atau beda agama, ya kita Katolikin. Katolikisasi gitu. Kita baptis ya. Tidak boleh nyerah iman kita. Tapi gimana Pastor nanti caranya? Usaha dulu dong. Yang penting usaha dulu ya. Penting usaha dulu. Usaha dulu. Usaha dulu. Meraih hatinya supaya lembut untuk jadi ikut kita. Usaha. Tuh. Terjawab tidak di kita Eva BR__ tuh terjawab nggak? Memang Emang tidak ada, caranya sih. tidak ada jawaban yang sempurna loh ya. Yang sempurna adalah Tuhan. Hanya memberikan clue-clue, indikasi-indikasi. ya kayaknya dia juga pengalaman beda agama Kayaknya ini ya personal ya. personal sekali pertanyaannya kayak butuh banget itu butuh banget sama seagama gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Kok ada yang ngasih kok? Ada yang ya, ada yang panas gitu ya. Dari pertanyaan selanjutnya ini kok jadi ini ya. Dari ANSTFN_. Mau gimana caranya nahan buat nggak gosip? Biasanya tuh orang muda sukanya gosip. Ya, kok itu jadi biro ini ya, konsul ya? konsul. Pokoknya. Gimana? Konsen podcast kita ini. Nggak apa lah. Pertama-tama ya saya juga di Gabriel ini berapa kali Bergosip. digosipin. Oh, digosipin. Nah, siapa yang gosipin? Federico. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kelemahan kita ya. Sebagai manusia mah. Kita. Sebagai warga Indonesia, suka ngegosip soalnya. Saya sering digosipin. Ada gosip. Kelemahan kita adalah tidak berani ngomong Di depan face langsung. to face. Ya, betul. Kalau saya ada kesalahan, khotbah saya itu kalimat saya kurang meyakinkan, atau kedekatan saya dengan orang tertentu kurang, dikoreksi lah, kita beritahu, jangan ragu-ragu. Nah sekarang bagaimana menahan gosip? Pertama itu mendingan diam Diam adalah emas Ya, ada kata-kata ya. daripada kita menyebarkan sesuatu Betul. yang belum jelas. Mendingan diam. Kalau ada mengirimkan sesuatu kepada kita tentang seseorang, mendingan kita jadi orang pertama untuk berhenti, untuk tidak menyebarkan lagi. Dikat. Rantai penyebarannya itu, rantai salurannya itu karena di kita. Jangan tambah sebar lagi.
kita jadi orang pertama untuk orang terakhir yang memberhentikan rantai penyebaran yang tidak jelas. Belajar untuk menahan diri ya, Pak ya. Itu kan Gosip itu dosa kan, Om, sebenarnya? tergantung definisi. Tapi pada prinsipnya kalau gosip itu memang selalu konotasinya negatif. Kan? Oh, iya betul. Ya, mendekati dosa. Memang bukan dosa, tapi kalau kita mengatakan bahwa gosip itu dosa, tergantung isi gosipnya dulu. Kalau gosip positif, Maka untuk mendefinisikan gosip itu dosa itu bukan hanya satu gosipnya, tapi harus dihitung juga isi gosipnya, efek dari gosipnya itu baru satu rangkaian gosip Sebab akibatnya. Nah, akibatnya. Tapi kalau hanya sekedar gosip mendekati dosa. tuh dengan ya Bapak Ibu dan teman-teman muda sekalian, Jangan gosip. Yang negatif apalagi. Kita jadi orang pertama yang menutup mata rantai penyebaran gosip. Sikat ya, diklat ya. Jangan dilanjutin tuh walaupun kata berusaha untuk menahan diri gitu. Oke. mantap. Terus Ya lah, mau aja, kita mau Lanjut, masih mau ini. soalnya ini ada beberapa pertanyaan yang banyak nih mau Boleh. gatel sih kayaknya. Gatal nih, kayak Boleh, gitu. ini ada cukur jenggot dulu kan. Padahal kosong deh. ada beberapa OMK yang nanya nih. Maya, dari mana sih belajar pantunnya kok jago banget buat belajar pantun gitu? Sejak kapan tertarik sama pantun gitu? Kita punya inspirasi siapa gitu, Iya. ngomong lihat siapa, wah tertarik nih, Menarik. bahan. Pertama, saya jadi suka dengan pantun ketika saya di Gabriel. Jadi baru 3 tahun ya? Baru Pola 3. saya 3 tahun di Gabriel. Ya, ya. Tapi kalau soal khotbah saya soal singkatan itu sudah dari dulu. Oh. Waktu saya di Mikael. Singkatan. Dari Mikael. Di Filipina nggak pernah pakai singkatan saya. Susah ya, Mas? Ada beberapa kali ada. Tapi untuk pantun itu khas di Gabriel saya semenjak di Gabriel. Dari mana awal mulanya? Saya pikirnya begini. Kalau misah itu lagu nggak ada unsur ceriahnya, nggak ada unsur ceria tapi ada pesannya. Apa caranya supaya ada unsur ceriahnya, orang teringat, tapi ada pesan? Khotbah akan mengatakan itu kan ada ceria, boleh juga, cuman cari wadahnya. Wadah yang paling baik menurut saya adalah pantun, karena dalam pantun itu ada unsur cerianya, ada unsur ketawanya, tapi ada unsur pesannya. Dan biasanya yang ini yang diingat. Tapi kalau khotbah boro-boro diingat khotbah maksudnya, maka itu adalah metode saya supaya pesannya ada, paket keceriaannya ada, paket sukacita keterlibatan umatnya juga ada dalam misa. Umpama cakep, itu kan umat ikut. ya. Jadi umat memperhatikan gitu ya. Umat memperhatikan, dan juga cara lain untuk memberi atensi supaya umat perhatian kita ke kita saat kita berkhotbah. Maka carilah momen yang paling baik. Nggak mungkin kita bernyanyi, nggak mungkin kita main gitar, nggak mungkin kita berpuisi kepanjangan kalau puisi. Antuk lagi. Nggak mungkin kita menari apalagi saat misa. Waduh. Cari momen singkat padat tapi bisa menyentuh. Pantun yang paling baik. Maka mulai waktu itu metode pantun. Tuh, untuk romo-romo yang nonton barangkali ya. Boleh bisa ditiru nih ya. Inspirasi nih. Biar Kalau khotbahnya nggak tahu menurut saya panjang. ya, semua pengkhotbah, pembicara, entah itu Romo Eko, orang hebat pembicara. Wah, ya. Isi pembicaraan dengan kita yang lain sama, tapi cara dia Deliver. menyedot, Metodenya gimana? menciptakan suasana dengan cara dia ketawa, dengan cara jokesnya, itu yang membuat orang ingat. Isinya sama, Di sini sama. Iya. tapi bungkusan kemasannya itu yang perlu. Oh ya, betul. Itu yang lagi. Oke, terus kayaknya udah habis nih ya pertanyaannya. Ada nih kayaknya. Penonton yang di sini ada yang mau Oh iya, nanya nggak? kita mau live question aja, Live biar question. spontan. Nah, pengen spontan tuh udah asik. Jaga ada teman-teman yang di belakang sana kalau ada yang mau tanya, bilang ya. Yang pojok ya. Yang pojok. Ayo. Ya, ini kamu ya, yang baju biru ya. Kalau Yang mau baju nanya, biru, yang putih ya. tolong tanya ya. Sob, boleh ada yang mau nanya nggak? Siapa barangkali? Angkat tangannya. Nah, boleh sebutkan nama, absen, kelas, asal. Emang sekolah Pak? Iya, boleh. Ya. Boleh, silakan. Jadi tadi tuh ada yang mau tanya nih, aku wakilin aja ya. Boleh. Nah, pertanyaannya berupa pantun nih Romo. Wis. Boleh nggak disebut
Tir? Pantunnya. Boleh. Dibalasnya pantun juga dong. Bu. Lebih mudah siap khotbah daripada pantun. Nanti kita jadi dikonfirm nih. Pantun itu dia harus Ditulis punya tekniknya sendiri. Oke. Nih, pantunnya itu dari Samuel Budi 024. Wes. Katanya kayak gini nih. Ada pria yang pantun. Ah, cakep. Cakep. Yang selalu ngasih. Oh, salah. Ya, salah. Belum. Pantun. Iya. Oke. Ada pria yang selalu mengasihi. Cakep. Kenapa Romo Oscar harus berpisah? Ya. Ini nggak mau nih kok. Banyak yang mempertanyakan kenapa Romo secepat itu. Gitu. Alasannya kenapa banyak umat yang bertanya-tanya, kami pun juga bertanya-tanya. Cari sinyal dulu di langit. Tinggi seven dulu. Tinggi seven. Kalian sudah sinyal sendiri dia. Itu wifi ini. Ya, nggak apa-apa. Aduh. Kita butuh klarifikasi nih, Bu. Kita belum klasifikasi. Mudah-mudahan klarifikasi saya ini tidak membuat Kecewa. pihak-pihak tertentu. Oh iya, singgung, ada tersinggung ya. Ya apa lagi? Disclaimer. Disclaimer. Memang dalam bayangan saya itu saya akan lama di Gabriel. Dalam bayanganku, entah itu berapa tahun lah, lama. Lalu ada pembicaraan iseng-iseng di antara kami internal. Nah, oh nanti bapak yang satu, bapak A pergi, nanti bapak B, bapak O naik. Bapak O. Itulah cerita-cerita. Iya. Bapak D naik, bapak O naik. Itulah cerita-cerita selebihnya. Dalam bayanganku lama. Tetapi dalam perjalanan, ternyata di dunia lain, cek dulu sini. Masih di dunia yang Di dunia lain itu, di Jogja, di tempat-tempat itu, ternyata kebutuhannya itu lebih mendesak. Lebih mendesak. Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan saya itu sudah memberi waktu kepada saya selama saya di Gabriel untuk beresin tulisan tesis. Nah, selama saya di Gabriel ini nggak nulis. Nulis lo ya nulis. Kebanyakan nulis podcast sih, Bang. Saya kan nulis. Gitu. Lalu mereka pikir dari lama-lama nanti nggak tulis terus sampai bertahun-tahun, mendingan di posisi dipindahkan dulu. Mungkin begitu cara berpikir, saya tidak tahu. Mendingan dipindahkan dulu supaya fokus dan bisa beresin. Begitu sebetulnya. Mungkin dua alasan itulah yang membuat saya pindah. Dan terkesannya memang cepat ya. cepat sekali. Dua orang sekaligus di satu person mendadak. Tapi sebetulnya saya feeling saya sudah berapa bulan sebelumnya. Ada Feeling itu terbukti ketika sudah mulai pendekatan dari pimpinan. Oh ya sudah saran. Tesis gimana kabarnya? Begitu cerita. Memang sebagai hamba Tuhan harus siap diutus. Siap di mana? Memang kami sudah dibentuk itu kalau mau jadi pastor harus taat. Salah satu kaul janji kami ketika kami jadi pastor, ketika menjadi berawan, salah satunya taat pada ketaatan para pimpinan. Betul. Apapun. Menyakitkan, ya. Sedih, ya. Kecewa, ya. Tapi ingat janjimu dulu loh. Kamu harus taat pada pimpinan. Dan biasanya pimpinan jauh lebih luas cara berpikirnya. Mungkin yang nggak kepikiran sama kita, taunya tuh kepikiran sama Mereka potensial sudah tuh. pertimbangkan matang-matang. Ya, betul. Kita hanya ngikuti aja. Tapi sebagai anak kecil pasti kecewa lah kita. Iya. Betul. Ada lagi? Ada lagi nggak nih? Ya, yang ujung, mau nanya yang ujung. Yang baju merah? Mau nanya? Ya, kayaknya diem aja nih. Hah? Ada lagi yang mau nanya? Ya. Ya, boleh yang ujung, yang pakai baju putih ya, boleh. Yang itu dulu. Ya, boleh sebutkan nama. Namanya N. Enak. Ya. Namanya nih mau apa pesan dan kesan nih buat kita OM Bangga Bela di sini tuh? OM kamu. Lebih lingkungan. Khusus OMK ya. Ya. Khusus. OMK Gabriel
itu punya karakteristiknya dengan OMK lain di paroki-paroki lain. Apa Di tuh Kak? Bansel, Ya. di Mikael, di Dayakolot, di Latinus. tempat-tempat lain. Banyak banyak antara. Oh iya, di tempat-tempat lain. Kalau Mikael Gabriel, Mikael dulu dia punya keunikan. Gabriel juga dia punya kekasan. Apa tuh? Nah, kekasannya apa di Gabriel ini? Kebanyakan OMK Gabriel itu adalah kelas pekerja. Kerja keras ya. Pekerja, entah itu kerja di situ, kerja di situ. Maka mereka harus ikuti tuntutan kerja di saat bersamaan mereka sebagai orang muda Katolik. Maka ini tidak mudah. Beda dengan di Mikael itu kebanyakan yang kelas SMA. Rata-rata SMA. Di Dayakolot kelas SMA. Yang kedua, di gereja Gabriel ini hampir berapa puluh persen etnis Tionghoa. Beda dengan Dayakolot etnis Batak dan etnis Flores. Mereka lebih beda di beberapa tempat. Gabriel etnis Tionghoa dan paroki kita itu adalah paroki perumahan. Ya, karena gerejanya juga di komplek ya. Iya. Gerejanya di kompleks. Pertama, orang-orang muda untuk aktif dari perumahan-perumahan itu untuk keluar, mereka harus ikut standar-standar perumahan dulu untuk keluar. Tinggi standarnya ya. Titipan. Lalu mereka aktif juga pikir-pikir. Yang kedua, ingat bahwa kita punya OMK kita itu OMK secara ekonomi kita di Gabriel OMK-nya itu adalah latar belakang itu antara kelas menengah ke atas. Karena ini ingat aja yang aktif di Gabriel itu siapa OMK-nya? Kelas menengah ke bawah. Atau pekerja. Perbandingan terbalik ya. Kalau OMK ke atas, kelas menengah ke atas, memang ada yang aktif ada, tapi tidak semua. Mereka punya dunia orientasi dirinya berbeda. Tapi ini bukan soal etnis, bukan soal kelas menengah ke kelas bawah, tapi memang butuh proses untuk pendekatan lebih lanjut. Harus PDKT. Harus PDKT terus menerus. Ada saatnya OMK kita berjaya. Amin. Ada saatnya kita memang redup-redup berjaya. Yes. Harus percaya kita mau. Tergantung masanya, tergantung generasi dari setiap generasi, angkatan kependudukan kejiwaan secara keseluruhan. Tidak serta-merta dilihat dari gereja. Ada generasi-generasi. Angkatan tahun 2000-an, angkatan tahun 2021, milenial. Dilihat dari sudut itu juga OMK. Tapi OMK Gabriel, ya hiduplah. Amin. Dalam hal ini jalanlah. Sedang bertumbuh lah ya. Sedang bertumbuh. Amin. Bukan bertumbuh jumlah loh ya. Mudah-mudahan bukan hanya bertumbuh jumlah, bertumbuh kegiatan, bertumbuh rohani. Amin. Oh, Rohani. Ini loh, tangan saya dulu ini loh. oh benar. Mulutnya rohani tapi ekspresinya yang ini. Amin. Makin ini mah. Oke. Lagi. Itu tadi kesan. Harapannya belum nih, mau harapan kan melihat situasi kondisi anak muda di Gabriel seperti apa, kamu tahu. Harapannya nih, kamu kan sebentar lagi sudah meninggalkan gereja ini. Mungkin pengen berharap apa gitu nih suatu saat kamu kembali ke sini atau kamu main lagi tuh pengennya tuh apa gitu, harapan tuh Gitu ya. Kalau yang selama saya di Gabriel ini ya, dan beberapa gebrakan kan sudah di DPH, sudah banyak anak-anak muda kita libatin. Harus banyak anak-anak muda, regenerasi. Dulu pernah merubah model struktur, tapi kelihatannya nggak jalan. Bukan karena strukturnya, orangnya yang hilang, nggak ada. Harapan saya untuk OMK Gabriel itu tetap kompak. Amin. Catat. Kekompak, Saya lupa. tetap kekompakan. Kekompakan itu tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan. Kekompakan itu ditentukan oleh banyaknya berkumpul. Iya. Banyak yang ngumpul. Bukan banyaknya kegiatan, tapi banyaknya berkumpul. Seperti ini kan berkumpul, ketawa-ketawa, main gitar, Nggak ada gitar sih. nyanyi, karaoke, nonton bareng, itu kan banyaknya berkumpul. Lalu
main badminton, olahraga bareng, pergi mancing bareng. Maka kekompakan itu dibentuk bukan karena banyaknya program, bukan banyaknya kegiatan, tapi banyaknya berkumpul. Gitu. Ya, lebih guyup. Guyup, berkumpul entah itu lewat doa bersama, mancing, makan bareng, ulang tahun bareng, camping bareng gitu. Dan yang kedua, kalau berkumpul begitu tidak boleh terlalu formalistik. Terlalu formal, harus begini, nanti gimana DPH-nya, di mana nanti itu Kumpul rapat. Aduh. tidak formalistik begitu. Begini santai-santai kumpul, makan yuk bawa kamu nanti bawa martabak ya, nanti saya bawa kumpul di mana? Di luar gitu, di kolam renang. Begitu itu Dicurug. maka OMK kekompakan itu seperti orang sedang bersahabat, relasi persahabatan. Maka yang ditekankan bukan programnya, bukan kegiatannya, tetapi berkumpulnya, bersahabatnya itu, menjalin bersahabatnya. Nanti jadi sebuah cerita di kemudian hari. Itu. Yang diingat di kemudian hari kan bukan program kegiatan, Betul. Bukan tapi kegiatan, persahabatannya juga, relasinya. Ya. relasinya. Itu dia poin pentingnya. Relasi. Maka kalau ada orang sakit, ya kita doain, kunjungi, kirim obat. Sahabatnya itu yang perlu. Sangat-sangat. Sentuh ya. Oke, nanti kita udah berapa lama nih kita? Udah mau sejam lebih ya. Kayaknya kita langsung masuk ke akhirnya aja nih. Gimana nih? Boleh nggak korok dulu nih? Oh, dari tadi nggak tahu terus ya. Emang belum. Oke, Apa ya? Ini nggak boleh korek telinga kan? nggak masuk mau. Nih, masuk juga sakit enggak. dong. Tusuk gigi apalagi ya? Ya, Aku sikat gigi boleh lah. boleh lah, boleh. Itu bekas dipakai makan ya itu. Oh iya. Iya, susah itu. Itu tangan ketiga kok. Iya. Bisa untuk yang dirigen itu loh. Bisa. Mau jadi kita. Bisa untuk selfie hai guys. Bisa. Biliar bisa. Multifungsi kan. Nih, kayaknya kita harus beli ini buat di Jogja nggak ada kayaknya. Kalau oleh kayaknya di Jogja. Oleh. Nanti tolong ya, kru logistik tolong beli. Logistik ya. Atau ini mau disumbangin aja? Nanti dia garuk pak ini nggak bisa lagi. Nah, kasihan ya. Kan sesuai ukuran punggung. Nggak usah segede ini dia. Itu mah udah hilang katanya ya. Lecet ini. Nih, udah lecet. Oke. Sekarang nih untuk di akhir sesi ini ada pesan-pesan khusus nggak untuk OMK Santo Gabriel, untuk umat Santo Gabriel gitu? Di paroki Gabriel yang pertama itu saya secara pribadi minta maaf ya. Langsung sedih gini. Banyak hal-hal yang saya lakukan yang mungkin tidak berkenan lewat perkataan saya, perbuatan saya, sikap saya yang mungkin cuek, masa bodoh atau apapun. Sekali lagi saya minta maaf. Yang kedua, beberapa kelompok-kelompok kategorial yang jarang saya kunjungi. Beberapa kelompok-kelompok kategorial yang jarang saya kunjungi, jarang saya hadir di kelompok-kelompok kategorial di Gabriel ini. Itu yang saya kurang selama berapa tahun ini. Karena saya banyak aktivitas, ini bukan alasan lah ya. Sibuk ya, sibuk. Banyak kegiatan lain di luar kegiatan paroki, ada kegiatan tambahan. Itu yang kurang saya manfaatkan. Dalam benak saya, tahun ini saya mulai aktif lagi, ternyata beda cerita. Yang kedua, di Gabriel ini bukan hanya soal penguatan rohani. Penguatan rohani baik, sudah ada kan. Yang saya butuh di Gabriel yang penguatan pengetahuan. Dalam bentuk apa? Katekese. Katekesenya itu harus dikuat. Saya sebetulnya sudah punya program bulan Juni ini mau diterapkan di Gabriel, tapi cerita berbeda. Ya. Apa Keburu. mungkin? Saya itu punya kegiatan. Dulu saya merancang program SKS,
sahabat kitab suci. Itu kan bentuk katekesnya dalam bentuk kitab suci. Ya. Nah, ini SKG, Apa itu? sahabat katekese Gabriel. Oh. Bahasa tentang apa? Atau SIG, sahabat iman Gabriel. Itu Singkatan lagi nih. singkatan, kekasan Singkatan. Dalam hal ini apa? Untuk menjawab keraguan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis di media sosial. Media sosial kan sekarang banyak sekali dari berbagai yang menyerang Katolik. Maka ide saya waktu itu adalah saya copy dulu pendapat dari orang-orang, entah itu dari agama lain, dari ustadz, dari siapapun yang menyerang Katolik, saya tampilkan lalu saya menjawab dengan menurut perspektif Katolik. Gereja. Lalu itu yang model sahabat SKG itu yang akan saya jawab. Lalu katekese liturgi, katekese iman. Lalu makanya di beberapa kali kan pertemuan lingkungan harus ada katekesenya. Itu mulai setiap kali misa saya berusaha untuk ada katekesenya. Lalu ada kegiatan katekese lain, penjelasan iman tentang iman. Yang dibutuhkan menurut saya di Gabriel ini, penguatan rohani itu jalan terus. Tapi penguatan pengetahuan iman juga harus jalan. Itu yang kurang. Harus seimbang. Harus seimbang. Penguatan kegiatan sosial sudah baik. Kita banyak kegiatan sosial. Tapi penguatan katekesenya itu yang kurang. Harus ditingkatkan. Kalau penguatan rohani itu dinamis. Tidak ada tolok ukurnya orang mengatakan rohaninya baik atau tidak. Tapi penguatan katekese itu penting karena adanya di sini. Rohani harus butuh akal untuk menjelaskan. Lewat caranya bagaimana? Katekese. Maka pesan saya mudah-mudahan berikutnya ada katekese lanjutan. Amin. Gabriel. Untuk Dalam tanya. program ada program khusus seperti yang saya sebut tadi, sahabat kitab suci, sahabat katekese Gabriel SKG atau SIG, sahabat Immanuel Iman Gabriel. Entah itu lewat program begitu, entah itu lewat informal, lewat misa, ada katekese singkat, atau lewat pertemuan-pertemuan lingkungan, pertemuan ketua lingkungan, pertemuan harus ada katekese. Itu yang dibutuhkan adalah katekese. Itu yang menurut saya sangat baik untuk kita kembangkan di Gabriel. Lalu pesan yang lain untuk Gabriel adalah di Gabriel itu sangat relasi di dalam sektoral, individu di dalam sektoralnya baik, dalam komunitasnya baik. Tapi relasi antara komunitas ini dengan komunitas ini agak renggang. Maka saya selalu istilah dulu, kata sambutan kapan itu di Gabrielin. Kita banyak sekte-sekte di Gabrielin. Sekte waktu pembukaan DPP. Banyak sekte. Merasa diri sektenya paling benar. Maka kelompok-kelompok kategorialnya paling benar, paling bagus. Buat program sendiri. Nanti buat di DPH sendiri. Seakan-akan dia berjalan sendiri. Padahal dia keterkaitannya dengan yang lain-lain. Maka perlu nanti ada pengembangan ini, kesadaran akan kelompok-kelompok. Begitu juga di lingkungan atau wilayah. Tapi bagus di lingkungan itu mereka ada core lingkungan gabungan, itu satu bentuk yang untuk OMK ya tadi. Kekompakan itu ulangi lagi kalimatnya ya. Bukan dibentuk dari program, dari agenda, tapi dari sebuah keterkumpulan, ketersahabatan yang baik, persahabatan. Sering-seringlah bersahabat. Berkumpul dan harus ada value-nya juga gitu. Harus ada value. Biar semakin erat gitu ya. Semakin erat. Kalau di Gabriel bagus. Mudah-mudahan nanti ke Gabriel lagi one day. Amin. Makin bertambah. Mau ke Gabriel. Saya 100 lebih. Mau ke Gabriel. Supaya jaya. Amin. Amin. Mau ke Gabriel. Tanya. Berkembang. Amin. Mau ke Gabriel. Tanya jadi TP.
Kok nggak yang ini sih? Ada yang ini kan OMA itu sebagai penerus gereja. Penerus gereja. Kalian di kemudian hari kan jadi DPH, jadi orang penting-penting di gereja. Seperti sahabat saya punya cita-cita dia pengen jadi wakil DPP. Oh. Ada sahabat saya badan udah lama lah emang dia cita-cita pengen jadi wakil DPP. Oh, ada ya. Bagus. Ada di sini orangnya tuh. Yang mana? Halo. Semoga bisa ya. Semoga. Di next promo ke Bandung ya. Oke. Kayaknya segini aja nih video kita kali ini. Ya semoga di kesempatan lainnya kita masih bisa bertemu lagi sama Romo Oscar. Mungkin ada kata-kata dulu dari kita mungkin terakhir kalinya. Boleh kata-katanya. Makasih. Kata-kata. Kan dari tadi udah nyatet nih. Bilang aja kata gitu. Kata-kata. Ada pertemuan, ada perpisahan. Terima kasih 3 tahunnya Romo sudah pendamping kita sebagai Romo pendamping orang muda, banyak pengalaman, banyak ya suka duka kita lewatin 3 tahun ini bersama. Terima kasih atas semuanya lah, Romo sudah dekat dengan orang-orang muda di paroki, sudah peduli dan turun. Itu suatu berkat dan hal yang luar biasa karena kita sebelumnya jujur tidak punya Romo pendamping. Romo Oscar hadir datang ya seperti ya utusan Tuhan gitu, utusan Allah untuk amin. Terus ya mohon maaf dari kita, saya mewakili umat khusus ya rekan-rekan muda, minta maaf kalau kita punya ada salah kata, salah perbuatan, salah candaan gitu kalau mohon dimaafkan. Kita hanyalah manusia biasa, bukan nabi boy. Jadi mohon maaf, terus ya untuk Romo ke depannya sukses selalu dimanapun berada pelayanannya. Berkat Tuhan selalu dampingi Romo dalam setiap langkah pelayanan Romo. Jangan lupa Kita tadi Gabriel terutama jangan lupa main ke kita, nanti kita yang main ke Romo. Ini gampang. Ingatlah selalu hari ini. Kalau dunia siapa tuh? siapa? Akhirnya itu ya Roma Irama. Ya, Roma Irama. Itu sih mungkin singkat saja dari kita. Singkat saja. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di kemudian hari. Sarang Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. guys. Don't you worry, don't be angry. But my heart is heavy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari Oh ini video. Wih, behind the scene. Behind the scene. Behind the scene. Wow. Behind the scene.